Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Septian Alfikri. Di sini saya sebagai peserta BIMTEK Informatika 2024. Saya sudah melakukan pembacaan bermakna terkait modul 1 yang berjudul Mata Pelajaran Informatika pada Kurikulum Merdeka. Setelah melakukan pembacaan bermakna, saya akan menyampaikan hasil resum dan juga hasil refleksi saya di dalam video ini. Yang pertama, ada apa saja di dalam modul ini? Yang pertama ada konsep keilmuan informatika. Di dalam konsep keilmuan informatika, di sana mencakup definisi generik informatika, dampak informatika, dan juga pembelajaran informatika. Yang kedua, konsep berpikir komputasional. Di dalam konsep berpikir komputasional, di situ ada definisi generik berpikir komputasional, berpikir komputasional dan kompetensi abad 21, berpikir komputasional dan refleksi pemahaman, capaian pembelajaran berpikir komputasional, orientasi kritis dalam berpikir komputasional, prinsip pemikiran komputasional, desain penerapan di sekolah, dan juga contoh penerapan berpikir komputasional. Yang ketiga ada konsep literasi digital, di mana di dalam konsep literasi digital ada literasi digital dan generasi digital, definisi literasi digital dan tantangan literasi digital dan keterampilan abad 21, dan yang terakhir contoh penerapan literasi digital di lingkungan sekolah. Selanjutnya ada konsep pembelajaran inklusif, di mana di dalam konsep tersebut ada yang namanya mengenalkan moda plug and unplug untuk pembelajaran informatika serta contoh penerapan pembelajaran unplug. Selanjutnya ada integrasi profil pelajar Pancasila dalam pembelajaran informatika, di mana nanti akan diarahkan untuk menentukan kompetensi dan karakter yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang merupakan turunan dari capaian pembelajaran di fase E atau kelas 10. Dan yang terakhir ada perencanaan pembelajaran informatika. Tujuan pembelajaran di sini peserta BIMTEK diharapkan mampu memahami konsep dasar informatika, konsep berpikir komputasional, dan konsep literasi digital. Yang kedua, peserta BIMTEK juga diharapkan mampu menerapkan konsep informatika, konsep berpikir komputasional, konsep literasi digital dalam proses pembelajaran yang inklusif. Terakhir, peserta BIMTEK mampu mengembangkan pembelajaran informatika yang berkontribusi pada pencapaian profil pelajar Pancasila. Capaian pembelajaran. Yang pertama ada peserta BIMTEK mampu menjelaskan ruang lingkup informatika dan dampaknya pada pembelajaran informatika. Peserta BIMTEK juga mampu menjelaskan prinsip apa itu berpikir komputasional. Selanjutnya, peserta BIMTEK mampu merancang penerapan berpikir komputasional di sekolah. Lalu mampu menjelaskan posisi konsep literasi digital dalam mata pelajaran informatika. Mampu menentukan kerangka literasi digital pada aspek kebutuhan, jenis konsekuensi, tanggung jawab, serta dampak risiko yang ada di sekolah. Terakhir, peserta BIMTEK juga mampu menentukan dimensi, elemen, dan subelemen profil pelajar Pancasila untuk setiap tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dalam kegiatan pembelajaran informatika. Selanjutnya kita akan membahas tentang konsep keilmuan informatika, di mana ada teori dari Bharadwaj et al. Tahun 2013 yang berisi perkembangan teknologi ditandai dengan percepatan atau akselerasi karena tuntutan dan keniscayaan zaman. Hal ini mendorong kesimpulan bahwa teknologi informasi dan telekomunikasi secara fundamental dapat mengubah infrastruktur, produk, layanan, proses bisnis, model bisnis, dan strategi organisasi, serta hubungan antar organisasi dalam perluasan jaringan bisnis. Lalu pada situasi demikian,
tuntutan untuk menyikapi, berkontribusi, mengembangkan, dan berperan aktif menjadi keharusan jika tidak ingin ketertinggalan zaman. Berkehidupan yang menyesuaikan dengan perkembangan teknologi seperti saat ini merupakan cara antisipatif pada masa yang akan datang. Selanjutnya, definisi generik informatika. Sebagai disiplin ilmu yang mengeksplorasi lingkungan kehidupan baik dalam bentuk nyata maupun maya, manusia menerima data dan informasi melalui panca indera yang dimiliki, di mana yang dapat dilihat melalui mata, didengar melalui telinga, dirasakan melalui lidah, sampai yang dicium melalui hidung, pada akhirnya merupakan himpunan data dan informasi yang mampu menggambarkan dunia yang diketahui saat ini. Dunia kemudian berkembang tidak hanya yang dikenal melalui panca indera, tetapi merujuk pada suatu simpulan yang berbeda dengan yang sebelumnya diketahui tentang keberadaan dunia dengan segala aktivitasnya ini. Tetapi muncul lingkungan yang didukung oleh teknologi informasi dan saling terhubung melalui jaringan telekomunikasi, di mana kemudian perolehan, pemrosesan, pembentukan, dan pemanfaatan data informasi menjadi lebih cepat dan berlimpah. Di lingkungan ini kemudian kita kenal sebagai dunia maya. Ya, ini tadi beberapa definisi generik informatika. Selanjutnya, komponen umum dasar informatika, di mana ada perangkat keras atau perangkat komputer hardware, perangkat lunak atau biasa kita kenal software, dan juga teknologi bahasa komputasi. Dan yang terakhir ada aplikasi. Yang pertama, perangkat keras hardware. Saya yakin semuanya sudah tahu, bagian dari sistem komputer yang bersifat fisik. Contohnya seperti monitor, keyboard, hard drive, dan lain sebagainya. Berdasarkan kategori tersebut, perangkat keras komputer dikategorikan menjadi komputer internal dan eksternal, dengan menjadi komponen internal dan eksternal dengan fungsi utama untuk memberikan dukungan pada fungsi komputer. Yang kedua ada software, di mana tidak bersifat fisik, ya, tapi dapat diprogram, disimpan, dan diformat secara digital dengan tujuan fungsi tertentu. Selanjutnya ada teknologi bahasa komputasi, aktivitas di mana penggunaan dan pengembangan teknologi komputer berdasarkan perangkat keras dan perangkat lunak komputer. Dan yang terakhir ada aplikasi, di mana mencakup hampir semua bidang kehidupan manusia yang ada di dalam perangkat. Selanjutnya data informatika. Berikut beberapa dampak bidang yang diproyeksikan akan terpengaruh oleh informatika dan beberapa yang sudah terjadi, diantaranya transformasi digital, inovasi, efisiensi, produktivitas, konektivitas, dan komunikasi, penciptaan pekerjaan baru, keamanan dan privasi, pendidikan, dan juga pembelajaran. Selanjutnya, proyeksi kompetensi dan karakteristik pendidikan informatika atau peserta didik informatika, di mana mata pelajaran informatika akan mengantarkan peserta didik, ya, well-being and with digital citizen, lalu computationally literati creators, di mana hal ini akan menguasai konsep dan praktek informatika. Yang pertama adalah terampil berpikir komputasional untuk menciptakan solusi penyelesaian persoalan secara logis, sistematis, kritis, analitis, dan kreatif. Kedua, cakap bijak sebagai individu yang menjadi warga negara sekaligus menjadi warga masyarakat digital yang produktif, beretika, berbudaya, aman, nyaman, dan seimbang. Selanjutnya, berkarakter baik dalam komunikasi, kreasi, kolaborasi, interaksi pada masyarakat digital, serta peduli terhadap dampak dalam kehidupan bermasyarakat. Dan yang terakhir, terampil berkarya dan menghasilkan gagasan solusi dalam bentuk rancangan atau implementasi yang berlandaskan informatika dengan memanfaatkan teknologi dan menerapkan proses rekayasa. Nah, setelah itu, di mana kemampuan sains komputasi diharapkan dapat membekali kemampuan pemrograman yang mendukung pemodelan dan simulasi dalam sains,
atau Computational Science dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Terakhir, penutup dari saya. Setelah melakukan pembacaan bermakna, saya harap modul ini dapat memperkuat kompetensi pendidik mata pelajaran informatika, khususnya untuk saya sendiri dalam keilmuan informatika, pemahaman materi berpikir komputasional, dan juga literasi digital, serta pembelajaran informatika yang inklusif. Informatika juga sebagai mata pelajaran diberi amanat untuk membekali peserta agar dapat memecahkan masalah melalui berpikir kritis, logis, dan sistematis, di samping membekali kemampuan dasar pemrograman dan kecakapan digital baik di lingkungan sekolah maupun kehidupan sehari-hari. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.